Jadi flek yang dikenal di istilah kedokterannya adalah hyperpigmentation ya, atau hiperpigmentasi. Ada dua jenis, yaitu yang didapat dari lahir atau kongenital. Yang kedua itu yang didapat, jadi biasanya setelah dewasa ya, itu acquired. Nah, yang kongenital itu seperti toh lahir yang hitam ya, atau kita kenal nevus otak, ataupun melanocytic nevus ya, seperti tai lalat tapi yang lebih gelap dan besar-besar. Kemudian yang acquired itu yang didapat ada beberapa juga ya, salah satunya adalah melasma. Nah, melasma ini memang sebagian besar mengenai wanita usia dewasa ya, tapi bisa juga mengenai pria walaupun hanya 10% ya. Lokasinya khas biasanya di wajah ya, jadi ada malar pipi biasanya, terus ada centrofacial di tengah, kemudian ada juga di pinggir sini ya. Itu penyebabnya ada beberapa faktor etiologi ya, atau pencetusnya ya. Biasanya karena pertama bisa karena genetik memang, kemudian yang kedua hormonal, ketiga karena paparan matahari yang berlebihan ya, paparan matahari. Dan ada faktor-faktor lain ya, kadang bisa memicu gitu ya, mungkin pemakaian bahan-bahan kosmetik yang kurang tepat ya, yang ada pewarna-pewarna yang bisa merangsang melasma itu sendiri. Sel pigmen yang menghasilkan pigmennya itu yang kita kenal dengan melanosit ya. Dia punya badan-badan gitu ya, melanosum. Itu dia biasanya memang lebih aktif, jadi hiperaktif, terutama pada orang-orang Asia, kulit Asia ya. Apabila itu diberi perawatan yang kadang-kadang ada yang bisa menimbulkan peradangan yang berlebihan ya, yang tidak terkontrol, atau juga tidak cocok kosmetik gitu mungkin ya, terjadi dermatitis kontak gitu ya, kontak alergi atau kontak iritan, pigmennya lebih aktif lagi, jadi seperti kayak dirangsang gitu ya, biasanya akan kelihatan lebih gelap. Jadi memang susah gampang untuk mengelola kelainan yang kita sebut melasma ini ya, karena sifatnya ada terus, dinamis, sesuai dengan itu tadi yang faktor-faktor yang bisa mencetuskan tadi. Sebenarnya yang paling efektif ya menghindari faktor-faktor pencetusnya tadi ya. Selain juga harus menggunakan treatment yang utama itu sebenarnya treatment topikal ya, yang dilakukan tiap hari di rumah ya. Jadi pemakaian krimnya itu mengandung bahan yang bisa menghambat pembentukan melanin ya. Melanin itu zat yang dihasilkan oleh melanosit tadi ya. Beberapa zat-zat itu yang paling terkenal ya hidrokinon memang ya. Jadi hidrokinon sampai saat ini masih yang nomor satunya lah ya, gold standarnya, karena ada keterbatasan dan ada efek samping juga, jadi harus di bawah pengawasan dokter dan nggak boleh terus-terusan gitu ya. Kemudian harus ada juga yang untuk menghancurkan pigmennya itu, membuang gitu ya. Jadi kombinasi, walaupun nanti ada tambahan treatment lainnya yang bisa membantu mempercepat hilangnya flek tadi, itu seperti chemical peeling, microdermabrasi, PRP. Teknologi yang paling modernnya itu ada menggunakan laser ya. Tapi laser itu bukan pengobatan pertama ya. Laser itu pun juga macam-macam. Biasanya memang yang utama adalah laser pigmen ya. Jadi laser itu kerjanya khusus gitu. Jadi ada harus beberapa macam laser. Dia akan menghancurkan pigmennya, tapi memang beda dengan cara kerjanya untuk tato gitu ya. Kalau tato itu benar-benar memang harus kan dia dari luar ya, jadi memang harus dihancurkan, nanti akan dibuang. Biasanya energinya itu tinggi, tapi kalau melasma itu nggak boleh terlalu tinggi juga ya, karena kalau terlalu tinggi nanti justru sel pigmennya yang akan rusak, nanti malah timbul bercak putih-putih gitu ya. Kebanyakan treatmentnya yang agresif itu justru membuat pigmennya hilang, toksik kan, karena laser itu juga ada bahayanya juga gitu ya. Kalau terlalu besar energinya akan merusak
sel pigment. Selain itu dia juga akan merangsang kolagen ya, karena teori yang terbaru itu melasma itu ada gangguan juga. Selain di pigmennya, kolagennya itu juga kurang bagus biasanya ya. Terus barrier itu pertahanan kulitnya itu juga kurang bagus, jadi biasanya diperbaiki dulu. Makanya harus menggunakan krim yang sesuai ya, baru kemudian dilakukan laser itu untuk merangsang kolagennya juga. Jadi memang ada efek rejuvenasinya ya, peremajaannya juga. Jadi melasma yang membandel memang disarankan menggunakan laser, atau tipe melasma yang dalam dermal atau mix. Itu yang dalamnya itu memang harus dibantu laser ya. Tapi kalau yang epidermal itu permukaan aja bisa dengan chemical peel, dengan krim-krim yang dia intens ya, teratur, itu bisa sebenarnya menghilangkan. Tapi kan kadang orang pengen lebih cepat treatmentnya, jadi bisa saja dimulai di awal-awal treatment ya, di tengah-tengah biasanya setelah pakai krim. Itu biasanya setelah 1 bulan atau 2 bulan dia bisa memulai treatment laser. Atau kalau sudah kemana-mana membandel tadi ya, di treatment dengan yang lain sulit hilang ya, dibantu dengan menggunakan laser. Pasien biasanya datang ke klinik disarankan untuk menghentikan pemakaian krim malamnya 2-3 malam sebelumnya ya, supaya mengurangi iritasi. Pada waktu datang dibersihkan dahulu. Setelah dibersihkan akan diambil fotonya dulu ya. Kita di sini kebetulan ada skin analyze, alat analisa kulit yang lebih akurat menggunakan mesin gitu ya. Jadi bisa tahu pre dan post treatmentnya seperti apa. Kemudian setelah dibersihkan nanti akan diberikan krim anestesi topikal dulu ya. Setelah di anestesi sekitar 30 menit sampai 60 menit baru kemudian dilakukan tindakan laser. Q-switch itu bisa sampai 8-10 kali. Kemudian kalau picosecond lebih cepat, biasanya 4-5 kali sudah lebih kelihatan hasilnya. Jaraknya, frekuensinya 4 minggu sekali. Di rumah harus tetap menggunakan krim-krim yang disarankan, menghindari paparan matahari yang berlebihan, harus pakai tabir surya ya yang broad spectrum. Kalau sudah banyak kecenderungan flek biasanya minimum 30 SPF-nya ya. Bisa diulang, kalau 30 ya 2 jam sekali, kalau SPF 50 lebih panjang ya, 45 jam. Kemudian konsumsi antioksidan itu penting ya kalau untuk melasma, karena ada teorinya juga kan, radikal bebas itu menimbulkan berbagai macam pigmentasi juga ya. Jadi dia akan terbantu. Kalau bisa juga makanan dietnya sehari-hari juga yang sehat, banyak mengandung sayur, buah, vitamin atau antioksidan yang bisa membantu dari dalam. Kemudian juga harus menghindari stres gitu ya, supaya kulitnya juga sehat gitu.